Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bertemu lagi dengan saya Ibu Ami Wulandari di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan transaksi dalam mata uang asing. Langsung saja, pertama kita harus mengenal valuta asing. Nah, valuta asing atau biasa disebut juga dengan kata lain seperti falas, forex exchange, forex atau juga FX adalah mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Nah, kemudian uang selain digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, itu juga mempunyai fungsi-fungsi lain, antara lain sebagai tolak ukur kekayaan seseorang, terus tingkat daya beli seseorang, dan juga sebagai alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Nah, dalam perkembangannya, uang itu berkembang menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan. Nah, di sini adapun yang menyebabkan pasar valuta asing bertumbuh dengan pesat antara lain adalah yang pertama itu adanya pergerakan nilai valuta asing yang mengalami pergerakan cukup signifikan sehingga menarik bagi beberapa kalangan tertentu untuk berkecimpung di dalam pasar valuta asing. Kemudian yang kedua itu ada bisnis yang semakin mengglobal. Nah, dengan semakin sengitnya persaingan bisnis, itu membuat perusahaan harus mencari sumber daya baru yang lebih murah. Nah, dan tersebar di seluruh dunia sehingga menimbulkan permintaan akan mata uang suatu negara tertentu, begitu. Kemudian perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat dengan adanya sarana telepon, telex, faksimil, internet, maka memudahkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi sehingga transaksi lebih mudah dilakukan. Kemudian keuntungan yang diperoleh di pasar valuta yang cenderung besar meningkatkan keinginan berbagai pihak berusaha memperoleh gain dari pergerakan valuta asing tersebut. Nah, di sini pergerakan nilai valuta asing itu selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu karena adanya hukum demand dan supply. Selalu melibatkan berbagai pelaku pasar yang mempunyai berbagai kepentingan. Nah, pelaku pasar tersebut itu antara lain yang pertama itu ada perusahaan, di mana dalam hal ini itu perusahaan itu terdapat kegiatan impor sehingga memerlukan nilai valuta asing. Kemudian eksplorasi market untuk memperluas jaringan distribusi barang dan jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian di sini ada juga masyarakat atau perorangan. Nah, yang pertama itu kegiatan spekulasi, di mana itu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Kemudian itu ada konsumsi pada saat berada di luar negeri. Jadi pada saat di luar negeri pastinya harus menggunakan mata uang negara tersebut, seperti itu. Ini juga ada bank umum, di mana bank umum itu melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai keperluan, antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya ke dalam bentuk mata uang lain. Nah, dalam hal ini misal kita mau bepergian ke luar negeri atau ke negara lain, itu nanti kita bisa menukarkannya di bank, seperti itu. Kemudian broker. Nah, di sini broker adalah perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Nah, di sini itu mereka membantu kita untuk mencarikan pembeli atau penjual. Kemudian ada pemerintah. Nah, pemerintah itu melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain itu membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Selanjutnya ada bank sentral. Bank sentral itu seperti Bank Indonesia misalnya ya. Nah, di banyak negara bank sentral adalah itu lembaga independen yang bertugas menstabilkan mata uangnya. Kemudian biasanya bank sentral itu melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata uangnya yang biasa disebut dengan kegiatan intervensi. Jadi kegiatan intervensi itu adalah jual beli valuta asing dalam rangka untuk menstabilkan nilai tukar mata uang. Nah, dalam hal ini ada beberapa mata uang yang diperdagangkan di dunia. Yang pertama itu pastinya kita udah tahu, yaitu dolar Amerika, itu yang menjadi mata uang
utama, istilahnya mata uang utama untuk bertransaksi di luar negeri. Itu ada dolar Amerika, kemudian ada pound sterling Inggris, ada euro dolar, ada Swiss francs, ada Japanese yen, kemudian ada Australian dollar, ada Canadian dollar. Itu diantaranya ini. Nah, di sini terminologi mata uang fungsional. Nah, mata uang yang berlaku di wilayah operasi utama perusahaan. Nah, di sini ada kurs tetap atau kurs resmi. Nah, itu ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dipengaruhi oleh perubahan pasar uang dunia. Jadi yang ditetapkan oleh pemerintah itu tidak berpengaruh terhadap perubahan pasar uang yang ada di dunia. Kemudian ini ada kurs mengambang atau kurs bebas. Nah, di mana itu mencerminkan harga pasar yang berfluktuasi berdasarkan permintaan dan penawaran serta faktor-faktor lain dalam pasar dunia. Jadi kalau kurs mengambang atau kurs bebas ini dia dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang ada di pasar internasional atau dunia. Kemudian ini ada kurs spot, di mana merupakan cerminan nilai pasar untuk pertukaran yang terjadi langsung pada saat transaksi. Nah, di mana di sini itu kita melakukan pertukaran valuta asing saat itu juga, saat transaksi itu juga. Kemudian ini ada kurs sekarang atau current rate, di mana kurs 1 unit mata uang pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Kemudian ada kurs historis, di mana di sini kurs yang berlaku pada tanggal tertentu saat terjadinya transaksi. Nah, di sini ada transaksi luar negeri dan juga transaksi mata uang asing. Nah, kalau transaksi luar negeri itu transaksi yang terjadi di antara negara atau antar perusahaan dari negara yang berbeda. Sedangkan transaksi mata uang asing itu transaksi yang nilai tukarnya dinyatakan dalam mata uang asing selain mata uang fungsional dari suatu entitas. Nah, itu itu perbedaannya ya. Nah, di sini mengenai transaksi mata uang asing itu diatur dalam PSAK nomor 10. Nah, dalam PSAK nomor 10 sendiri itu pada tanggal transaksi diakui setiap aktiva, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian yang timbul dari transaksi tersebut harus dinilai dan dicatat dalam mata uang fungsional entitas pada tanggal neraca. Nah, harus dicatat pada tanggal neraca. Kemudian saldo yang tercatat dalam mata uang selain mata uang fungsional dari entitas itu yang melakukan pencatatan harus disesuaikan dengan mencerminkan kurs yang sekarang. Jadi harus sesuai dengan kurs yang sekarang ya. Nah, ini ada juga di PSAK nomor 10 ada pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing itu dilaporkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tanggal neraca. Di mana apabila kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca itu maka dapat digunakan kurs tengah, yaitu BIPOS non moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi pos non moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Nah, dalam PSAK nomor 10 itu ada kerugian dan juga keuntungan akibat translasi harus dinyatakan dalam perhitungan laba rugi atau laba rugi saat kurs mengalami perubahan. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam satu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Nah, jika timbul dan selesainya suatu transaksi itu berada dalam beberapa periode akuntansi, itu maka selisih kurs itu harus diakui untuk setiap periode dengan memperhitungkan perubahan kurs masing-masing periode. Nah, kemudian di sini ada penyesuaian ke kurs sekarang, di mana penyesuaian tersebut itu kas atau jumlah uang yang menjadi beban bagi perusahaan yang dinyatakan dalam mata uang asing harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs sekarang pada tanggal neraca. Oke, sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.